Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Senin 6 September 2021, hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton dan dibikin kita penasaran. Di episode selanjutnya, Lula dia yang lagi di luar sendirian, tiba-tiba datanglah Pasha. Pasha juga dia ingin cerita sama Lula. Lula juga langsung pergi masuk meninggalkan Pasha. Pas dia lagi mengetuk-ketuk pintu rumahnya Pak Arman karena dia suruh dia mau ngomong sama Lula, tiba-tiba yang keluar Pak Arman, bukan Lula. Pak Arman juga sangat geram kepada Pasha. Lalu Pasha juga mau dihajar sama Pak Arman, tapi di sini Pak Arman ditarik tangannya oleh istrinya, yaitu Bu Diana. Bu Diana juga ngomong, "Jangan ngotorin tangan kamu, Mas." Lalu Bu Diana juga melemparkan surat undangan pernikahan Pasha sama si Priska kepada Pasha. Itu jawabannya, kata Bu Diana kepada Pasha. Pasha juga membukanya dan Pasha juga sangat geram kepada si Priska. Lalu singkat cerita, si Pasha juga pergi ke rumah dan sampai ke rumah dia juga memanggil-manggil si Priska. Tiba-tiba si Priska juga dia kayak tidak punya dosa, dia juga menyambut Pasha. Lalu Pasha juga sangat geram dan murka banget kepada si Priska si Jenong. Si Priska dasar si muka dua, dia tidak mengakui bahwa undangan itu dia yang mengasihkannya kepada Lula. Pas lagi Pasha memarahin si Priska, tiba-tiba datanglah Neratu. Lalu terlihat di sisi lain di sini Dewa pulang ke rumah dan sambil marah-marah. Tiba-tiba datanglah Bu Farah. "Kenapa kamu marah-marah?" kata Bu Farah. Lalu singkat cerita di sini Dewa juga menceritakan semua kepada Bu Farah bahwa yang menabrak Claudia itu adalah si Brokokokroni. Kita sudah menjelek-jelekan Nana. Nana itu tidak bersalah, kata Dewa kepada Bu Farah. Bu Farah juga sangat terkejut dan kaget. Lalu di sisi lain Pasha juga dia pas mau ke rumahnya Dewa, di sini ketemu sama si Brokokokroni. Si Brokokokroni juga kena hajar sama Pasha. Lalu Pasha juga dia pergi ke rumahnya Dewa untuk minta bantuan. Di rumahnya Dewa, Nana lagi ngobrol di kamar, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Pas dibuka yang datang adalah Pasha. Lalu Pasha juga disuruh masuk dan Pasha juga langsung ngomong kepada Dewa, "Tolong bantu saya untuk membatalkan pernikahan saya sama si Priska." Lalu di sini terlihat Pasha juga sampai sujud-sujud kepada Dewa dan Nana supaya dibantu membatalkan pernikahannya sama si Priska. Dewa juga akan membantu Pasha dan Nana juga setuju akan membantu Pasha. Singkat cerita di sini Pasha juga dia pergi dari rumahnya Nana dan dia juga sangat gembira Dewa dan Nana akan membantu dirinya. Lalu singkat cerita Dewa juga keesok harinya dia pergi ke kantornya Pak Fajar dan dia juga ketemu sama Jihan. Lalu Jihan juga dia mengerti, sudah ceritain semua sama Dewa, suruh mengembalikan DP-nya Neratu. Lalu Dewa juga sangat berterima kasih kepada Jihan sudah mengerti maksud Dewa. Terlihat di rumahnya Neratu yang lagi makan, tiba-tiba datanglah Suketi. Suketi juga sambil bawa makanan, dia langsung cerita sama Neratu. "Kemarin ada kehebohan nih. Dewa kayak macan kelaparan, dia langsung memukulin si Brokokokroni. Dia juga sampai babak belur," kata Suketi. Suketi tidak bisa dikasih kode sama si Brokokokroni. Si Brokokokroni juga langsung menyubit-nyubit pantatnya si Suketi. Suketi juga dia tidak terhirau, dia juga langsung ngecek kepada Neratu, ngasih tahu kepada Neratu. Livia juga sangat kaget dan terkejut. Lalu Neratu juga dia sambil nunjuk-nunjuk ke mukanya si Brokokokroni, "Kalau kamu bikin ulah lagi, saya akan usir kamu dari rumah ini sekarang juga," kata Neratu kepada si Brokokokroni. Si Brokokokroni juga cuman dia tersenyum dan dia juga langsung pergi ke kamar. Lalu di sisi lain si Jenong si Priska dia dalam batinnya, "Ada apa ini sama si Roni dan Dewa," kata batinnya si Priska.
Lalu di kamar si Bro Kokokroni sama Lipia lagi ngomong, dia tidak sadar bahwa di sisi lain dia ada yang melihatin dan mendengarkan, yaitu si Nurus Tunjung, si Jenong, si Priska mendengarkan pembicaraan si Lipia sama si Bro Kokokroni. Lalu dia juga pergi dari depan pintu kamarnya si Bro Kokokroni. Lalu keesok harinya si Priska juga ketemuan sama si Alia Shuttle dan si Kelvin di kafe. Di sini terlihat si Kelvin juga sama si Alia Shuttle sangat gembira karena melihat si Bro Kokokroni kemarin dikejar-kejar oleh dewa. Tapi si Alia Shuttle nanya kepada si Kelvin, ada apa sebenarnya dewa sama si Bro Kokokroni. Lalu si Priska, si Jenong, dia ngomong kepada si Alia Shuttle sama si Kelvin, kamu tidak tahu bahwa yang menabrak Claudia adalah si Bro Kokokroni, kata si Priska kepada si Kelvin dan si Alia si Hiledatel. Si Alia si Hiledatel juga dia sangat melotot dan kaget mendengar berita itu. Apalagi si Kelvin dia sangat murka dan dia ngomong kepada si Priska, saya akan masukkan si Bro Kokokroni ke penjara, kata si Kelvin sambil meninggalkan tempat itu pergi. Lalu si Priska juga menanyakan kepada si Alia Shuttle kenapa Pak Kelvin marah-marah kayak gitu. Lalu si Alia Shuttle juga mengasih tahu kepada si Priska, kamu belum tahu bahwa Claudia itu adalah calon istrinya si Kelvin, kata si Alia si Hiledatel sambil ngabelewekeun makanannya. Lalu dia juga sambil makan ngagayem makanannya karena tanggung sudah di mulut. Dia juga sambil melihat kepada si Priska. Lalu di rumahnya Neratu pas dia juga lagi makan datanglah dewa. Neratu juga dia suruh duduk kepada dewa dan di sisi lain Suketi dari dapur dia bawa makanan sambil menoong kepada dewa. Kebenaran dewa kesini, kata Suketi. Lalu Neratu juga ngomong kepada dewa, kebenaran kamu ada kesini. Saya mau nanya ada apa kemarin kamu ribut sama si Bro Kokokroni. Saya tidak ada apa-apa, itu tidak penting, kata dewa. Si Bro Kokokroni sudah salah tingkah, takut dibongkar rahasia besarnya kepada Neratu. Lalu dewa juga dia ngomong kepada Neratu, saya kesini akan mengembalikan DP ini, Nek, kata dewa sambil mengasihkan cek itu kepada Neratu. Neratu juga sangat marah dan dia juga sangat geram banget kepada dewa karena dewa sama Nana tidak membantu urusan pernikahan Priska sama Pasha. Singkat cerita, Neratu juga akan pergi ke rumahnya Pak Arman. Lalu di sana juga di rumah Neratu juga dia pergi dan semua juga dia menyusul Neratu ke rumahnya Pak Arman. Dewa juga menyusul Neratu dan si Nurus Tunjung, si Jenong dia datang sudah ketemuan dengan si Alia Shuttle dan dia juga menanyakan kepada Suketi. Suketi juga mengasih tahu kepada si Priska, si Jenong bahwa Neratu sangat marah kepada dia dan dia juga akan pergi ke rumahnya Pak Arman. Semua juga pergi menyusul Neratu dan Nana di mobil dia nelpon Pasha. Kamu harus susul ke rumahnya Pak Arman. Neratu ke rumahnya Pak Arman, kata Nana kepada Pasha. Singkat cerita, Pasha juga akan pergi ke rumahnya Pak Arman. Lalu di sisi lain terlihat Pak Arman, Budiana sama Lula juga baru sampai sudah liburan dari puncak. Pas dia mau masuk ke rumah tiba-tiba ada mobil merah, yaitu adalah si Bro Kokokroni dan Neratu dan Lipia. Lalu di sini terlihat singkat cerita Neratu juga langsung menghampiri si Lula dan dia juga langsung ngomong kepada Lula. Pas lagi cekcok Lula dan Neratu dan Pak Arman, tiba-tiba dewa juga datang dan Pasha juga datang. Lalu si Priska juga, si Jenong juga dia naik taksi, dia juga datang tapi dia tidak turun, dia melihatin dari kejauhan. Neratu di sini lagi geram kepada Pasha. Neratu juga suruh cabut omongan Pasha karena Pasha membatalkan pernikahan sama Priska. Lalu di sini juga Pasha juga tegas, saya tidak akan mencabut omongan saya. Lalu singkat cerita di sini Neratu juga langsung kena stroke dan tangannya juga dia keket, dia tidak bisa gerak lagi dan di sini juga dia cover semua, dia ribut, dia juga langsung membawa Neratu ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit karena Neratu kena stroke.
Lalu singkat cerita, Ratu juga sampai ke rumah sakit. Pas sudah dirawat oleh dokter, Pasha juga langsung menanyakan kepada dokter, "Kenapa nenek saya, dokter?" kata Pasha. Dokter juga bilang kepada Pasha bahwa Ratu mengalami stroke, kata dokter kepada Pasha. Pasha juga dia sangat kaget dan dia juga ngomong dalam batinnya, "Ini gara-gara saya," kata Pasha. Lalu si Livia sama si Broccoli juga dia sangat kaget dan terkejut, dan Dewa juga dia sangat kaget. Lalu di sisi lain lagi sama si Nurus Tunyung, si Priska, si Muka Dua. Dia ngomong dalam batinnya kalau Nek Ratu stroke tidak ada yang mendukung untuk memaksa menikah saya dengan Pasha, kata batinnya si Nurus Tunyung, si Jenong, si Priska, si Muka Dua. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Senin 6 September 2021, hanya di SCTP 1 untuk semua. Besar kemungkinan pernikahan si Priska sama Pasha juga akan batal, dan si Broccoli juga akan dilaporkan oleh si Kelvin ke kantor polisi dengan kasus penabrakan Claudia calon istrinya. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.